Kurikulum itu semacam sebuah rancangan dari beberapa, kalau kurang tinggi itu mata kuliah yang memang dipersiapkan secara sistematis pengaturannya. Itu diniatkan untuk capaian pembelajaran dari peserta didik untuk target-target tertentu. Nah, kurikulum pengertian secara harfiah saya kira sudah sangat terfasilitasi informasinya, baik dari undang-undangan maupun dari banyak artikel-artikel ilmiah tentang kurikulum. Namun mengapa penting kurikulum ini menjadi pijakan ataupun panduan dari proses pembelajaran di pendidikan tinggi? Saya kira ini sangat menjadi penentu apakah proses pembelajaran yang berlangsung dengan sistem pembelajaran yang sudah ditetapkan itu berhasil untuk mendapatkan kualitas lulusan yang ideal, baik dari yang direncanakan maupun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat luas. Dalam hal ini mungkin setiap perguruan tinggi punya spesifikasi arah atau orientasi profesi. Jadi mungkin masyarakat luar yang dimaksud adalah mereka pengguna lulusan secara khusus, entah itu mungkin di kedokteran, entah itu mungkin di sekolah. Sebenarnya agak sulit ya kalau kita bicara bagaimana kurikulum pendidikan tinggi seni itu berlangsung di Indonesia, karena memang ini terkait dengan kebijaksanaan pemerintah juga. Sementara keilmuan maupun inovasi-inovasi dalam pembelajaran seni pun cukup pesat perkembangannya. Jadi seperti di Indonesia itu ada beberapa perguruan tinggi yang menjadi barometer dari penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk seni, seperti misalnya ISI Yogyakarta, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta, dan banyak lagi. Dalam hal kompetensi dari lulusan peserta didik di perguruan tinggi seni, kalau dulu ada semacam pemilahan, ada yang disebut dengan pendidik seni, penyaji seni, pencipta seni, pengkaji seni, maupun peneliti seni. Tapi saya kira dalam konteks sekarang hal itu pun sudah mulai dipertanyakan. Apakah seorang pendidik seni itu tidak memerlukan skill penciptaan seni, atau apakah seorang guru seni tidak memerlukan skill keterampilan atau penyajian seni? Bahkan juga guru sekarang dituntut untuk meneliti dan juga dituntut untuk mampu mengelola produksi-produksi atau kegiatan-kegiatan pertunjukan dan pameran seni di sekolahan, dan itu juga menuntut keterampilan dalam pengelolaan seni. Cuman mungkin apa yang membedakan dari 5 kompetensi itu dalam penyelenggaraannya di setiap perguruan tinggi di Indonesia? Saya kira ada memang beberapa penekanan. Sederhananya, kalau di perguruan seni, porsi pembelajaran pendidikan itu upayakan berimbang dengan pembelajaran bidang keilmuan dan keterampilan seninya. Kalau di Indonesia, hal itu masih difasilitasi oleh beberapa universitas pendidikan Indonesia. Di Indonesia, misalnya di Universitas Pendidikan Indonesia, UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan beberapa lagi, dan beberapa masih dalam lingkup pembelajaran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan. Kalau di luar negeri, ada perbedaan antara sistem yang ada di Indonesia, misalnya dengan yang di Australia, bahwa keguruan seni di sana itu adalah pendidikan profesi yang sifatnya double degree. Jadi home base-nya itu di Fakultas Seni atau Fakultas Humaniora, tapi untuk profesinya mereka mengambil jumlah perkuliahan di Faculty of Education atau Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Nah, jadi dalam konteks sekarang memang kita di dalam satu transisi untuk menemukan bagaimana format terbaik, bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk seni, terutama dalam hal ini keguruan seni. Saya kira ini sangat penting karena kita bicara seni sendiri, semuanya hanya akan terasa mengalir ataupun mudah menjadi konsumsi yang menyehatkan kalau misalnya memang yang utama adalah masyarakat memiliki
tingkat apresiasi yang lebih baik, dan itu sangat tergantung dari fasilitasinya di lingkungan sekolah. Tasik, seni drama, tari, dan musik. Memang kita masih terus berproses. Nah, walaupun usia kita sebenarnya sudah tidak terlalu muda lagi ya, 27 tahun sudah. Seperti yang disampaikan tentang masalah kurikulum itu tadi, terkait juga dengan masalah ketersediaan sumber daya manusia, kemudian fasilitas yang kita miliki mendukung proses pembelajaran, juga intake atau daya serap awal mahasiswa yang kita terima di sini, dan juga tentunya dukungan-dukungan lainnya dari berbagai pihak. Ya, salah satunya saya kira yang terpenting adalah komunikasi lintas mangku kepentingan yang ada terhadap pembelajaran pendidikan seni untuk meluluskan guru yang berkualitas. Nah, bagaimana yang kami hadapi di Sentra Tasik? Saya kira prosesnya sekarang adalah merevitalisasi tujuan awal dari dibentuknya kondisi Tasik ini. Salah satunya melalui kurikulum yang memang kita satu sisi harus lebih berusaha menggali nilai-nilai penting dari yang seharusnya kita fasilitasi untuk pembelajaran peserta didik kita. Tapi satu sisi juga kita harus berusaha untuk mampu mengimbangi bagaimana proses pembelajaran yang sudah berkembang selama ini, dan bahkan itu kita bisa prediksi ke depan akan bagaimana di luar institusi kita atau di luar program studi sekarang. Kita masih optimis. Memang pendidikan dimanapun tidak menjadi tanggung jawab personal atau tanggung jawab institusi, satu institusi saja. Semua tergantung dari semangat kita bersama, keseriusan kita bersama. Satu-satu hal yang saya ingat dari ketika kita pernah melakukan kegiatan pertemuan dengan pemangku kepentingan seni tahun 2013, Profesor Yusni Sadi pernah mengatakan, sebelum kita memulai apapun, sudahkah ada komitmen dari kita untuk menghargai seni? Tahun 2013 paling berkesan dan pernah kita upayakan dalam hal mencoba mendengar secara langsung dari para pemangku kepentingan apa sebenarnya yang diharapkan dari adanya penyelenggaraan program studi pendidikan seni atau Sentra Tasik di FKIP Unsia. Prodi ini sudah usia sekitar 27 tahun dan memang satu-satunya sebagai unit pelaksana teknis lembaga pendidik tenaga pendidikan bidang kurikulum seni. Banyak hal yang disampaikan saat itu. Kita juga mengkonfirmasi bagaimana kondisi guru-guru seni yang saat itu dan hingga sekarang masih tetap bekerja mengabdikan pengetahuannya di bidang pendidikan seni budaya. Di antaranya ada satu kendala, misalnya yang dipahami oleh pihak sekolah, bahwa guru seni itu pengertiannya bisa semuanya seni. Dan ini saya kira analoginya sama seperti guru bahasa yang bisa semuanya bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Arab. Dan ini sangat sulit fasilitasi kecuali kalau dasar saja. Nah, bisa saja ada bakat-bakat tertentu yang punya kelebihan untuk menguasai seluruhnya. Sehingga di rekrutmen tenaga guru di sekolahan selain sangat sedikit serapannya, juga akhirnya kalau bahasa umumnya keteteran menyelenggarakan pendidikan pembelajaran di sekolah khususnya untuk bidang seni. Kemudian dari perspektif kebudayaan, nah waktu itu juga ada hadir dari Dinas Pariwisata dan Budaya yang mengatakan harusnya lembaga seperti Sentra Tasik FKIP ini juga mengeksplor sebanyak-banyaknya tradisi berkesenian masyarakat yang ada di Aceh. Itu sangat sesuai dan sangat kita
inginkan juga. Namun memang perlu satu usaha untuk merealisasikan itu, salah satunya dengan bersinergi dengan kantong-kantong budaya atau pewaris-pewaris budaya yang ada, agar segala inventaris atau aset kreasi budaya atau karya seni yang pernah tumbuh di Aceh itu bisa dibawa ke kampus untuk kemudian ditransformasikan ke generasi muda. Kemudian ada juga harapan dari banyak pihak agar Sendera Tasik atau prodi pendidikan Sendera Tasik FKIP ini juga meluluskan kualitas-kualitas lulusan yang tidak hanya bisa fokus untuk dunia profesi guru, tapi juga mengisi gap yang ada di Aceh saat ini, misalnya ketersediaan penyaji seni atau ketersediaan pencipta seni, ketersediaan peneliti seni, termasuk ketersediaan sumber daya manusia kreatif di bidang tata kelola seni. Ini masalah kompromi ataupun kebijaksanaan dari universitas juga, dan juga keterbukaan dari semua stakeholder agar itu juga bisa kita akomodir. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, menjadi guru bukan berarti tidak bisa mencipta atau tidak harus punya keterampilan seni tertentu atau tidak paham pengelolaan atau tidak paham penelitian. Saya kira semua sifatnya integratif. Ya, kalau dari pernyataan sebelumnya, saya kira bagaimana guru seni budaya atau guru seni di bahkan sekolah menengah kejuruan bidang seni bisa merata, itu memang sangat tergantung dari kebijaksanaan pemerintah dalam hal rekrutmen tenaga guru. Kita juga sangat berterima kasih kalau itu terbuka, sehingga daya serap lulusan kita semakin lebih merata. Kemudian terkait dengan eksplorasi budaya Aceh, kita punya teman-teman yang luar biasa untuk mengerjakan itu semua, tapi walaupun mungkin tidak harus terlibat langsung, dan itu yang kita pikirkan, kita akan memberdayakan lebih maksimal lagi mahasiswa-mahasiswa kita untuk sama-sama melakukan itu, dan juga insya Allah bekerja sama dengan semua pihak, termasuk memanfaatkan pendanaan yang difasilitasi oleh negara umumnya, melalui dana penelitian atau pengabdian masyarakat. Di antara teman-teman ini ada yang ahli dalam bidang koreografi tari, ada yang ahli dalam bidang seni visual atau seni rupa, termasuk seni rupa etnik. Kemudian ada juga yang ahli dengan keterkaitan antara seni dan bencana, seni dan pendidikan. Juga ada yang bahkan memang dari keturunan bangsawan dari Tamiang, multi etnik, multidisiplin, multi konsentrasi. Walaupun masih sedikit, kita berharap ini akan bertambah terus. Insya Allah akan lebih kuat untuk menjawab harapan tentang tereksplorasinya kreasi budaya dan karya seni yang telah tumbuh di Aceh khususnya. Dan dalam konteks kita sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Seni di Indonesia, kita pun harus terbuka untuk melihat budaya-budaya di luar Aceh. Makanya beberapa mata kuliah kita sebutkan sebagai mata kuliah tradisi perkesenian masyarakat Aceh, Melayu, dan Nusantara. Sementara yang dari global, perspektif global, resource yang dari internasional, itu kita berdayakan untuk menguatkan keterampilan kita di seluruh potensi yang ada. Nah, kemudian untuk masalah bagaimana kita memfasilitasi mahasiswa kita juga untuk punya daya sebagai performance yang baik, konsultan yang baik, arranger yang baik, ataupun koreografer yang baik. Tidak harus khusus ya, dengan model kurikulum yang kita sudah coba kembangkan, walaupun itu diprioritaskan untuk kemampuannya lebih berdaya dalam mengajarkan seni, tapi dengan kenyataan di masyarakat yang tidak semua akan terserap sebagai guru, saya kira mahasiswa kita juga akan bisa survive untuk itu. Dan yang terakhir, sekali lagi saya sangat berharap agar anak-anak kita ini atau
cara lulusan kita ini bermanfaat buat semua kita, yang artinya tanggung jawab kita. Saya sangat berharap semua mengambil peran dan kita terbuka. Terima kasih.